Assalamualaikum anak ibu semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 11 dan ibu harap kalian tetap semangat belajar biologi seperti biasa. Materi kita hari ini adalah tentang sel. KD yang ingin dicapai setelah kalian mempelajari tentang materi ini adalah siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Oke, kita mulai dari struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, atau bisa juga dikatakan sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Pada orang dewasa, jumlah sel bisa mencapai 75 triliun sel dengan ukuran, bentuk, dan fungsi yang bervariasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan sel dan teori tentang sel. Yang pertama adalah Robert Hooke, seorang ilmuwan dari Inggris yang menemukan adanya ruang-ruang kecil dan kosong pada sayatan gabus yang telah mati. Namun Hooke tidak mengetahui bagaimana struktur dan apa fungsi dari ruang kosong tersebut. Yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek, seorang berkebangsaan Belanda yang pertama kali mengamati dan menggambarkan makhluk hidup renik, yaitu bakteri yang berasal dari kotoran gigi dan protista yang mirip hewan dari setetes air dengan mikroskop sederhana. Selanjutnya yaitu Robert Brown yang menemukan adanya inti sel dan adanya gerakan molekul-molekul pada sitoplasma dan dikenal sebagai gerak Brown. Selanjutnya, Matthias Leiden, seorang profesor botani dari Jerman, dan Theodor Schwann, seorang ahli zoologi, yang bersama-sama menyimpulkan bahwa sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan organisasi dari makhluk hidup yang terbentuk secara bebas. Selanjutnya, Rudolf Virchow, seorang dokter Jerman, yang menyatakan sebuah slogan Omnis Cellula est Cellula, yang artinya semua sel hanya berasal dari sel sebelumnya, sekaligus yang mematahkan pernyataan Schwann sebelumnya yang menyatakan bahwa sel terjadi begitu saja. Dari pernyataan beberapa ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua makhluk hidup. Sel berisi informasi genetik yang diturunkan dari sel ke sel selama pembelahan sel. Semua sel pada dasarnya memiliki komposisi kimia yang sama dan semua aliran energi, baik itu metabolisme dan biokimia, kehidupan terjadi di dalam sel. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, makhluk hidup yang uniseluler atau monoseluler, yaitu tersusun atas satu sel, contohnya amuba atau bakteri. Dan yang kedua, makhluk hidup yang multiseluler, makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel, contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri dan monera. Kemudian yang kedua, sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya tumbuhan, hewan, protista, dan fungi. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dilihat dari membran inti, sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariot tidak memiliki membran inti. Kemudian dari DNA-nya, pada sel eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuknya, sedangkan pada sel prokariotik tidak terdapat intron. Pada kromosom eukariotik terdapat histon, sedangkan pada yang prokariotik tidak ada histonnya.
Ukuran ribosom pada sel eukariotik lebih besar dibandingkan ribosom pada sel prokariotik. Organel pada sel eukariotik memiliki membran, sedangkan pada prokariotik tidak memiliki membran. Dan bila dilihat secara keseluruhan, sel eukariotik lebih besar jika dibandingkan dengan sel yang prokariotik. Itulah beberapa perbedaan antara sel yang eukariotik dan sel yang prokariotik. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.